猎物，却是没能杀人的韩放。老师，对不住了，这次也连累您了。Welcome to my channel. Dukung terus channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita sebelumnya dari Battle Through the Heavens. Xiaoyan merasa sangat pusing. Perasaan ini juga terasa aneh. Itu tidak seperti serangan jiwa, tapi mirip dengan serangan jiwa, membuat Xiaoyan sulit untuk mewaspadainya. Setelah sinar cahaya menyelimutinya, sosok Xiaoyan terbang keluar darinya. Matanya penuh keterkejutan saat ini. Meskipun ia berhasil keluar, namun Xiaoyan masih kehilangan lengannya. Meskipun daging dan darah dari lengan yang hilang dengan cepat memadat dan tumbuh kembali, tetapi jika seluruh tubuh ditembak oleh sinar cahaya ini, bahkan avatar dari dewa asli akan hilang dalam sekejap. Sinar cahaya ini sangat kuat. Kupikir bahkan yang kuat di langkah kedua keabadian Kaisar dapat dengan mudah dilenyapkan cahaya ini. 9 bayi. Keberadaan macam apa ini? Jantung Xiaoyan berdetak lebih cepat. Dia tidak pernah berpikir bahwa ada hal yang sangat kuat yang tersembunyi di jurang ini. Sepertinya ini adalah kartu truf asli yang disiapkan oleh jiwa Jimmy. Bagaimana dengan tubuh abadi? Jika 9 bayi menyerang, kamu pasti akan mati. Jika aku mati, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Xiaoyan segera mendengus dingin menanggapi jiwa Jimmy. Kematian itu hanya belahan jiwa. Jika kamu mati, kamu akan mati. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku hanya memiliki satu belahan jiwa? Membunuhmu di sini adalah keinginan terbesarku. Bahkan jika kita harus dibakar bersama dan aku memiliki lebih banyak jiwa, itu tidak kurang dari keduanya. Jiwa Jimmy menanggapi dengan mencibir. Karena dia kehilangan avatar pemakan jiwa dan avatar dewa asli, dia pasti akan membunuh Xiaoyan di sini, dan dia juga memiliki keyakinan mutlak pada kekuatan 9 bayi. Dia berpikir pasti akan dapat membunuh Xiaoyan di sini. Apakah kamu melihat mayat Yuan Shen di ujung? Itu adalah dewa asli bintang 5. Apakah kamu tahu seberapa kuat dia? Jiwa Jimmy berkata. Xiaoyan melihat ke ujung jauh. Terlihat ada mayat raksasa setinggi 100 kaki. Tubuh raksasa ini sebenarnya adalah tubuh dewa asli. Tentu saja inilah yang ingin ditemukan Xiaoyan, dan itu adalah arah kultivasi dewa asli. Melihat tubuh raksasa yang sangat besar ini, meskipun Xiaoyan sekarang memiliki avatar dewa asli, dia tidak dapat melakukan semua ini. Berharap menemukan arah kultivasi avatarnya di mayat dewa asli. Dewa asli bintang 5. Kamu tahu, dewa asli 1 bintang sebanding dengan langkah kedua keabadian Kaisar. Jadi bintang 5 dapat melawan orang kuat dari langkah ke-6 keabadian Kaisar. Tahukah kamu keberadaan menakutkan macam apa itu? Apakah kamu tahu bagaimana dia mati? Jiwa Jimmy mengambil nada bercanda. Karena Xiaoyan adalah avatar dewa asli saat ini, dia ingin mengguncang pikiran Xiaoyan sejak awal. Sayang sekali, aku tidak menyangka 2 dewa asli akan jatuh di tempat ini. Sungguh sebuah tragedi. Benar-benar tak terbayangkan, gumam Xiaoyan. Senang mengetahuinya, tapi kamu benar-benar membuatku marah, dan sekarang kamu ingin meminta belas kasihan. Sudah terlambat. Aku tidak akan membiarkan itu menyelamatkanmu. Mendengar kata-kata itu, jiwa Jimmy menjawab dengan mendengus dingin. Maksudku, tidak terbayangkan bahwa kamu masih bisa menyimpan begitu banyak omong kosong dan obrolan dalam waktu yang lama. Tuan merasa sedih karena dia bisa menahanmu dalam tubuhnya begitu lama. Dia merangkum 1 paragraf hanya dalam 1 poin. Xiaoyan menggelengkan kepalanya lalu berkata perlahan,
Jiwa Jimmy sepertinya tidak marah saat ini karena dia merasa bahwa Xiaoyan dalam situasi yang hancur saat ini. Jadi dia bisa menanganinya dengan tegas. Bahkan jika dia akan jatuh bersama Xiaoyan, jiwa Jimmy merasa bahwa ini akan menjadi akhir yang terbaik. Baik avatar Yuan Shen dan avatar pemakan jiwa diambil oleh Xiaoyan satu demi satu, yang membuat kebencian hatinya terhadap Xiaoyan tak terlukiskan. Pada saat yang sama, sinar cahaya ini tidak melenyapkan Xiaoyan. 9 kepala terjalin dan 4 kepala menonjol saat ini. Semuanya menatap Xiaoyan. Mata dingin mereka penuh dengan kekejaman. Sepertinya itu sama sekali tidak memperhatikan Xiaoyan dan santai saja. Tetapi pada saat ini, 9 kepala itu mencuat keluar, lalu menembakkan cahaya biru yang menyapu seluruh kekosongan. Xiaoyan berkata dalam hatinya bahwa ini adalah batasannya yang telah ditetapkan. Dan situasinya tampaknya lebih buruk dari apa yang diperkirakan. Dengan keberadaan semacam ini, bahkan jika Xiaoyan sekarang merebut avatar pemakan jiwa dan avatar dewa asli melakukan teknik pembentuk kehidupan, 3 dalam satu tubuh, itu mungkin hanya memiliki kesempatan untuk bersaing dengan langkah ketiga dari keabadian Kaisar. Terlebih lagi, karena dia terpaksa menghentikan perampasan tubuh, dia belum benar-benar merebut avatar yang memakan jiwa. Untuk menggunakan teknik pembentuk kehidupan, premisnya adalah jika avatar klan pemakan jiwa telah sepenuhnya menjadi avatar Xiaoyan. Pada saat ini, ekspresi Xiaoyan suram. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mengalami situasi putus asa di sini. Xiaoyan memegang jepit rambut berlapis naga dan poniks di tangannya. Keberadaan seperti itu dan kekuatan yang terkandung di dalamnya akan membantu Xiaoyan. Tidak banyak kesempatan yang diberikan kepada Xiaoyan. Dia harus membuat keputusan sesegera mungkin. Dan sekarang dia harus menggunakan kekuatan pagoda emas. Sejak Xiaoyan menjadi dewa petarung, kecuali untuk kasus ekstrim, dia hampir tidak pernah menggunakan kekuatan pagoda emas. Tapi keberadaan semacam ini adalah keberadaan terkuat yang pernah dilihat oleh Xiaoyan. Dan Xiaoyan benar-benar seperti semut di depannya. Goyan, bisakah segel ini diterobos? Xiaoyan bertanya dengan suara yang dalam. Ada 2 pilihan sekarang. Jika Goyan bisa menerobos segel tersebut, maka Xiaoyan bisa memiliki secerca harapan untuk melarikan diri. Adapun avatar pemakan jiwa, tidak masalah jika dia tidak dapat mengambilnya. Setidaknya untuk saat ini, Xiaoyan harus memastikan dirinya tetap hidup. Dan tampaknya itu tidak begitu penting pada saat kritis ini. Tetapi jika Goyan tidak dapat menembus segelnya, maka hanya ada satu pilihan untuk Xiaoyan, yaitu menggunakan kekuatan pagoda emas untuk menekannya, atau menggunakan jepit rambut berlapis naga dan poniks yang diberikan oleh Ratu Kuil Kuno. Xiaoyan menunggu jawaban Goyan, tapi setelah sekian lama dia tidak mendengar jawaban Goyan. Xiaoyan tiba-tiba tersenyum kecut. Seperti yang dipikirkannya, 9 bayi mungkin terlalu kuat dan Goyan berpura-pura mati lagi. Segera Xiaoyan bergerak langsung dan mengeluarkan Goyan yang tersembunyi di balik jubah lengannya. Apakah kamu ingin membuatku malu? Ini bukan promasi. Aku benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa kali ini. Melihat Xiaoyan melihatnya dengan acuh tak acuh, Goyan berkata dengan wajah sedih. Yang terakhir, buru-buru menyelinap ke dalam jubah lengan Xiaoyan lagi dengan tubuh yang gemetar. Secara alami, Goyan bisa dikatakan dapat menafsirkan sepenuhnya intimidasi yang lemah dan yang kuat. Ketika menghadapi keberadaan yang kuat, tahanan roh itu terlihat seperti kura-kura. Xiaoyan juga merasa tidak berdaya tentang hal ini. Xiaoyan mengepalkan jepit rambut berlapis naga dan poniks dengan erat di tangannya. Pada saat ini, dia hanya dapat menggunakan kekuatan seperti itu untuk menyelesaikan krisis ini. Xiaoyan dengan cepat membuat keputusan dalam pikirannya.
Tujuan 9 bayi sangat jelas. Begitu dia muncul, dia langsung menyerang Xiaoyan. Adapun bagaimana jiwa Jimmy menggerakkan keberadaan seperti itu, Xiaoyan masih bingung. Setelah gagal melakukan pukulan, 9 bayi sekali lagi menjulurkan kepalanya. Ini untuk meningkatkan kekuatan serangan, dan sepertinya dia tidak ingin terlalu lama terjerat dengan Xiaoyan. Lagi pula di depan keberadaan yang benar-benar kuat, semut adalah semut, dan itu bisa dihapuskan hanya dengan satu pikiran. Terlihat kepalanya yang panjang seperti piton menonjol keluar, dan sinar cahaya memadat lagi satu persatu. 4 kepala, 4 sinar. Ini dimaksudkan untuk mengunci Xiaoyan sepenuhnya dan tidak memberi Xiaoyan kesempatan untuk menghindar. Awalnya aku berpikir untuk menggunakan jepit rambut berlapis naga dan poniks ini untuk nenek moyang istana dewa pemburu, tapi aku tidak menyangka harus menggunakannya di sini hari ini. Mata Xiaoyan langsung membeku, dan kekuatan jiwanya saat ini telah membungkus jepit rambut berlapis naga dan poniks. Xiaoyan merasa memang ada aura yang sangat kuat dan tersembunyi yang terkandung dalam jepit rambut naga dan poniks. Tentu saja jika ratu berbohong kepadanya, maka itu tidak mungkin terjadi hari ini, dan Xiaoyan akan membuktikannya di sini. Atau menggunakan kekuatan pagoda emas di akhir. Jika itu di dunia sensi, Xiaoyan tidak akan berani menggunakan kekuatan pagoda emas, karena itu sama saja dengan memproklamirkan diri kepada semua musuhnya. Saat lapisan pagoda emas terus dibuka oleh Xiaoyan, dan ketika dia melihat seutas akar pohon dunia, Xiaoyan merasakan kebenaran dari apa yang dikatakan Zanlao. Tidak ada keraguan tentang itu. Jadi kecuali benar-benar mencapai situasi putus asa, jika tidak akan pernah dengan mudah menggunakan pagoda emas. Tidak masalah, karena kamu ingin membunuhku, aku hanya bisa membunuhmu. Mata Xiaoyan menunjukkan tekad, dan 4 berkas cahaya yang terkondensasi di mulut bayi bergegas menuju Xiaoyan. Kecepatan 4 berkas cahaya sangat cepat, dan Xiaoyan hampir tidak memiliki kemungkinan untuk menghindar karena dia tidak tahu apakah itu karena pembatasannya. Xiaoyan hanya merasa bahwa seluruh tubuhnya dibatasi saat ini, dan kecepatan cahaya itu benar-benar mustahil untuk dihindari. Matanya menatap Xiaoyan dengan acuh tak acuh, tanpa sedikit pun belas kasihan atau emosi. Apa yang harus dilakukannya adalah memenuhi janji pada jiwa Jimmy. Tidak peduli itu baik atau buruk, setidaknya dia tetap menempati janji pada jiwa Jimmy untuk menghancurkan Xiaoyan. 4 berkas cahaya melonjak, menembus kehampaan secara langsung, dan seluruh permukaan laut yang hitam tampak terbalik dalam sekejap. Air laut bergolak dengan liar, dan sinar itu juga terus menuju ke arah Xiaoyan. Mata Xiaoyan memantulkan berkas cahaya yang bisa langsung membunuh avatar dewa aslinya. Xiaoyan perlahan mengangkat telapak tangannya memegang jepit rambut berlapis naga dan poniks, dan Goyan yang berada di dalam jubah lengan tangan Xiaoyan juga mencoba menghindarinya. Pada saat ini, di bawah semburan cahaya yang kuat, tubuh Goyan yang bergemetaran berbalik dan mengintip dengan hati-hati. Awalnya dia masih bergumam dalam hati, ini bukan urusanku. Tetapi pada saat ini, ketika dia melihat 4 berkas cahaya muncul sepenuhnya di bidang penglihatannya, mendekat dengan kecepatan tinggi, tahanan roh itu begitu ketakutan hingga membeku dalam sekejap, memutar matanya lebar-lebar dan langsung pingsan tanpa gerakan apapun sama sekali. Pingsan kali ini sepertinya tidak dipalsukan oleh Goyan, tapi koma yang sebenarnya. 4 berkas cahaya menderu dan meraung ke arah Xiaoyan dengan arah yang tidak beraturan. Pada saat ini, Xiaoyan tidak menghindar karena Xiaoyan tahu dengan jelas bahwa setiap penghindaran pada saat ini sepenuhnya tidak berguna. Selain itu,
Terlepas dari apakah Xiaoyan dikendalikan oleh pembatasan keempat sinar ini, bahkan jika tidak ada kendali, arah yang tidak teratur dari keempat sinar cahaya ini masih sulit bagi Xiaoyan untuk mundur sepenuhnya. Karena tidak ada cara untuk melarikan diri atau bersembunyi, maka jika Xiaoyan ingin bertahan hidup saat ini, dia hanya bisa mengambil tindakan dan membunuhnya. Sinar itu mendekat dengan cepat dan Xiaoyan hanya berjarak belasan kaki dalam sekejap. Pada saat ini, Xiaoyan siap menggunakan jepit rambut naga dan ponik saat sinar itu mendekat. 5 jari Xiaoyan bergerak sedikit dan ketika dia menggertakkan giginya, dia benar-benar siap untuk membangkitkan jepit rambut kaca naga dan Phoenix. Namun pada saat kritis ini, tiba-tiba tirai cahaya muncul di depannya dan 4 berkas cahaya membombardir di tirai cahaya, mengubah arahnya dalam sekejap dan terlontar ke samping. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya. 还有何用？若是当年不与那人硬然定什么3年之约，恐怕也不会是这个家族。现身失散，兄儿，你要走？一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的阴阵，是为了这一天，我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。